Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Hanci ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Gemerlap dunia entertainment itu benar-benar adalah sebuah godaan yang sangat mengerikan bagi umat muslim. Banyak teman-teman nanya sama saya, menurut abang, apakah menjadi artis itu gampang? Saya bilang, jadi artis gampang. Kalau mau terkenal doang. Kalau mau cuman viral doang. Cuman, menjadi seorang muslimah yang taat, sekaligus menjadi artis, ini yang berat, teman-teman. Saya selalu mengatakan, bahwa jadi artis itu bukan pekerjaan mudah, teman-teman. Banyak orang berpikir, enak kali ya, tinggal tampil di layar kaca, tinggal pergi main sinetron, ya, rekam, dapat duit banyak, terkenal, enak. Orang ngelihatnya seperti itu. Tapi kita nggak tahu, di belakang perjuangan seperti apa. Saat antri adegan kamu, ya, bosan, ngantuk, kadang-kadang adegannya sampai subuh, dari malam sampai subuh, aduh, kadang-kadang bisa sampai nginap, dan sebagainya. Nggak segampang itu, teman-teman. Belum lagi, kita lihat dunia artis ini, belakangnya, underground-nya tuh mengerikan, teman-teman. Godaannya tuh luar biasa. Godaannya luar biasa. Itulah kenapa kita sering mendengar artis-artis ya, itu sampai menggunakan narkoba, artis-artis kehidupannya kacau. Ya karena memang godaannya ngeri, teman-teman. Untuk tetap istiqomah itu yang berat. Selalu ya, kita tuh selalu melihat bahwa yang paling susah itu adalah istiqomah. Jujur, jangankan artis. Artis itu kan istilah udah level paling tinggi. Jadi pendebat aja kadang-kadang, yang kita bahas ini kan agama. Untuk istiqomah aja susah. Silakan kalian cek, banyak. Banyak sekali kejadian, teman-teman kita itu yang benar-benar susah istiqomah. Apalagi artis. Jadi banyak, kalau kita lihat, walaupun dia muslim, tapi kelakuannya tidak mencerminkan muslim. Kelakuan apa, Bang? Ya contoh, sholat bolong. Bahkan ada yang nggak sholat. Banyak sekali artis nggak punya waktu untuk sholat. Karena bentrok jamnya. Bayangkan, sholat yang nggak sampai 10 menit. Itu aja susah. Itulah saya bilang, entertainment ini ngeri, teman-teman. Kalau kita nggak sanggup, mending nggak usah. Kalau nggak sanggup masuk, mending jangan. Dan kita sering melihat, orang-orang memilih murtad. Karena dia melihat bahwa agama di luar Islam ini yang cocok. Kalau Islam nggak cocok. Ambil pekerjaan harus lihat halal haram. Ya. Terus harus lihat juga, ini perannya jadi apa. Terus belum lagi, kita tahu, harus ada lobby-lobby di sana. Bahkan kita mendengar ya, tidak sedikit artis perempuan, itu supaya terkenal, ya mereka buat skandal lah, skenario kan ini itulah, bahkan melakukan hal-hal yang, ya kacau sekali teman-teman. Dan kita tahu, Islam itu adalah agama yang aturannya ketat, yang benar-benar menuntun manusia itu supaya sampai ke jalan keselamatan. Jadi rambu-rambu di Islam itu dari kita lahir sampai kita meninggal itu lengkap. Nggak bisa kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sedangkan jadi artis, godaannya gede. Harus kadang-kadang menyimpang kan begitu. Harus menyimpang. Kita tahu Islam itu aturannya banyak, sehingga banyak orang yang keluar. Contohnya, Saifuddin Ibrahim. Dia mengatakan bahwa dia keluar dari Islam karena tidak sanggup. Harus puasa, harus sholat, capek. Ya, dia bilang capek sekali. Lagi kerja, tiba-tiba harus sholat. Ada kerjaan, rupanya kerjanya uang haram. Ditolak, padahal uangnya besar, dia bilang. Masa harus ditolak? Rezeki, dia bilang. Ambil. Begitu juga dengan artis ini, teman-teman. Ya, kita sering melihat bahwa banyak artis yang memilih murtad. Memilih murtad. Dan terus, yang di sebelah tuh bilang, wah luar biasa artis ini murtad, gitu. Padahal kita lihat alasan dia murtad apa. Apakah dia setelah murtad, atau dia setelah masuk agamamu, jadi lebih baik atau tidak? Harusnya kan yang dilihat itu, jadi lebih baik atau tidak. Kalau malah jadi lebih buruk, untuk apa? Ya, betul nggak? Banyak orang seperti itu. Wah, supaya enak, bebas. Boleh makan apapun. Nggak perlu sholat. Nggak keren gitu kan. Lagi di lokasi syuting, tiba-tiba, wah, nggak ada musola, ya udahlah sholat di situ. Orang liatin semua. Nanti diejek, oh soalim. Banyak orang seperti itu, teman-teman, saya lihat. Saya tanya, lu nggak sholat? Nggak, dia bilang, nggak ada tempat sholat. Saya sampai bingung gitu. Sejak kapan ada istilah nggak ada tempat sholat, teman-teman? Yang penting ada satu space, ya kecil aja, udah situ aja kan. Sesimpel itu kok. Jangan jadikan alasan, oh nggak ada musola dan sebagainya.
Saya sering ya, terutama di lingkungan saya ini kan lebih banyak Chinese. Musola susah dicari teman-teman. Musola itu susah dicari, jangankan masjid. Jadi sholatnya di mana kalau lagi di luar, lagi di kafe? Kafenya nggak ada musola. Ya udah, langsung di situ aja. Kalau nggak di gudangnya, biasanya karyawannya bilang kalau mereka sholatnya di gudang, ya udah kita pakai gudangnya bentar. Mereka kasih kok. Kalau artis, mohon maaf, saya sering mendengar istilah-istilah seperti itu. Aduh, nggak ada tempat sholatnya. Nah, ini kan cukup mengejutkan ya. Dan karena kita lagi bahas artis, tentu saja kita harus tampilkan juga ya orang yang memilih murtad dari Islam dan alasan dia murtad itu apa. Kita akan saksikan dan kita akan dengarkan. Gue tuh nggak cuma tulisan gitu, lumayan panjang gitu. Wow. How sebenarnya kayak Opa hidup itu ngejalanin apa sih? Tapi kenapa yang itu buat gue? Wow. Itu loh maksud gue. Itu udah jadi sebuah pertanyaan besar buat gue. Dan gue merasa impactnya lumayan gede itu kata-kata itu. Yang disitulah momen sebenarnya gue akhirnya berpikir gue harus melakukan sebuah perjalanan deh. Mencari tahu sebenarnya, oke, I'm basically Muslim. Gue juga diajarin bagaimana menjadi Muslim yang baik dan benar sama bokap nyokap gue. Bukan in fanatic way. Jadi keluarga gue itu bukan keluarga yang fanatik. Tapi mereka berupaya untuk mendidik anaknya dari sisi agama itu dengan baik dan benar. Basic lah kayak bagaimana lo harus jalanin sholat 5 waktu. Lo baca Quran dan segala macam. Gue juga punya les Quran. Tapi selama perjalanan itu timbul banyak sekali pertanyaan. Jujur pada saat itu hal yang paling juga membuat gue bertanya adalah ada waktu itu guru agama gue yang selalu mention bahwa orang yang di luar agama yang ini akan masuk neraka. You know what I mean? Sedangkan pada saat itu gue lagi dalam proses pencarian gitu, pengen tahu. Terus gue berpikir, kan katanya Tuhan itu maha besar. Kalau begitu kan berarti Tuhan kecil banget ya. Maksudnya gue jadi berpikir, gue bertanya gitu, kenapa gitu. Dan gue gak pernah punya dapet jawaban yang jelas gitu, yang pas gitu. Bahwa kalau Tuhan maha besar, berarti dia ngelihatnya gak dari sisi itu gitu. Tapi ngelihatnya dari, kasarnya gini, let's say gue dari agama A, agama B gitu. Kita gak usah nyebut ini agama A, B. Yang A meyakini bahwa kalau yang gak di A, lu masuk neraka. Akhirnya yang A stick dengan dia jalanin ini kan. Dengan keyakinan bahwa dia akan masuk surga. Tapi kehidupannya dia kacau balau. Nah yang ini, walaupun dia sudah dapat stigma bahwa lo tidak akan masuk surga. Tapi dia menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Dia berbuat sesuatu demi kebaikan orang lain. Dia jalanin hidup dengan baik. Masa Tuhan terus bilang, enggak. Lo masuk. Kasarnya gitu ya kalau misalnya di pikiran gue gitu. Lo masuk neraka tetap. Karena lo gak gitu. Buat gue itu sebuah pertanyaan yang bikin gue terus berjalan. Tapi bukan berarti gue juga langsung memutuskan gitu. Jadi perjalanan itu lumayan panjang dan proses. Nah itu tadi gue bilang bahwa ada skenario Tuhan yang gue gak pernah tahu. Kenapa itu kalimat kasih datangnya ke gue. Ya kan. Kenapa terus gue dipertemukan sama dia. Di momen-momen dimana saat yang gue sudah tidak meyakini tentang merit. Itu kan luar biasa buat gue. Sehingga muncullah sebuah perjalanan yang makin, pertanyaan yang makin meninggi di gue gitu. Sampai di momen yang akhirnya hubungan kita udah mulai panjang, serius. Ya of course lah ya kalau lo udah tahunan pasti lo akan bertanya ini mau dibawa kemana. Betul. Dengan walaupun di gue usia juga yang sudah tidak muda lagi. Ya, gue juga berpikir, gue juga akhirnya merasa kok gue nyaman banget ya sama dia. Apakah gue still believe bahwa merit itu bukan sebuah perjalanan. Sampai ada momen di mana di lumayan krusial momen itu. Karena kita udah masuk tahun keberapa gitu. Gue berdoa gitu. Gue cuma berdoa, gini deh gue gak tahu gue mesti ngapain. Kalau kasar gitu. Sama bapak nih gue berdoa. Lo kasih tahu gue jalan gue harus ngapain dulu deh. Terserah deh. Istilahnya kalau gue harus nyempur got dulu, abis itu gue nemu jawabannya gue nyebur got dulu deh. Gak apa-apa. Sampai udah sedesperate itu lah. Gue sepasrah-pasrahnya aja gue. Sampai besokannya tiba-tiba gue baru sadar ini mungkin jawaban doa gue. Tapi gak langsung hari itu juga gitu. Gue kayak dari kebetulan gue ikut filmnya Naga Bonar Jadi 2. Karyanya Bang Deddy Miswar. Dan itu box office. Nah caranya dia Bang Deddy Miswar itu punya cara yang buat gue tuh very nice way untuk meng-appreciate gitu. Dia ngasih bonus
umroh. Hmm. Nah kalau buat ke orang Islam kan keyakinan pada saat lo udah dikasih rezeki itu berarti rezeki dari Tuhan. Ya. Lo harus whatever lah, kalau lo merasa ini di dalam situasi Tanya kepada Tuhan lagi gitu. bertanya Ya. gitu. Terus gue bilang, apa ini gue mesti jalanin dulu ya sampai gue nemuin jawabannya gitu. Atau mungkin itu jawabannya. Atau mungkin itu gitu, ya kan? Either gue kesini atau gue melanjut atau gue tetap stick di tengah, gitu kan? Akhirnya gue bilang sama dia, gue berangkat deh, gitu. Nah itu yang akhirnya mungkin banyak orang nggak tahu, gue jalanin umroh itu dengan niat, ya udah gue jalanin sebagai gue umat Islam, gue jalanin dengan baik dan benar. Di satu sisi apapun yang Tuhan mau gue lakukan, ya itulah jawabannya, gitu kan. Nah pada saat gue ngejalanin umroh itu biasalah kalau misalnya kan lu ada tawaf gitu kan. Itu di situ gue ngerasa bahwa kan kalau misalnya di tawaf itu sampai lo jalan sampai akhirnya sampai di Hajar Aswad lo cium. Itu bukan sebuah perjalanan yang mudah untuk lo nyampe di ujung karena kan banyak orang. Udah gitu banyak orang juga yang gede-gede banget. Tiba-tiba lo nabrak-nabrak. Ya. Waktu gue ngejalanin itu semua emosi gue marah banget. Gue marah banget karena gue gak nyampe-nyampe ke situ. Wow. Gue kata-katain semua orang. Oh, buset. Dasar orang Afrika lu menang gede aja lu badan gitu. Di tanah suci nih. Iya, emosi dia. Sampai akhirnya tiba-tiba kayak gue diingetin tentang tulisan opa gue kasih itu dan yang tergambar di depan itu tulisan opa gue itu tentang kasih. How lo jalanin hidup dengan kasih. Nanti dari kasih itu lo akan dapet jalan yang terbaik. Konsepnya tuh gitu. Akhirnya gue diem dulu duduk. Gue inget tuh kalimat opa gue itu. Apa ini yang gue harus jalanin ya? Akhirnya gue jalanin konsep itu. Gue ada orang mau lewat gue kasih. Wow. Ini gue kasih. Gue gak sadar tiba-tiba gue udah di ujung. Gue udah di ujung tiba-tiba itu biasanya orang kan ayo buruan cepat buruan. Itu tiba-tiba itu sama yang kan ada yang jaga di atas itu ya. Gue nyium, orang itu gak bolehin orang lain masuk dulu. Jadi lu dikasih lumayan waktu lama. ekstra. Ya. Ekstra tuh. Wow. Habis itu gue nangis sejadi-jadinya. That's about konsep yang gue cari tentang hidup. Kasih Daniel. Yang selama ini gue lost. Kayak tadi makanya gue bilang temperamental. Gue ngerasa bisa hidup sendiri. Gue jalanin aja semuanya. Ya. Dan ternyata itu jawabannya Tuhan. Makanya waktu gue pulang, even gue dari umroh, gue yakin banget dengan konsep kasih itu. Dan itu yang gue bilang, impactnya terbesar itu dari opa gue awalnya. Kan itu perjalanan yang panjang opa gue. Dari tahun berapa, gue masuk di situ tahun berapa gitu. Yeah. Kan itu buat gue sesuatu yang luar biasa banget. Bagaimana Tuhan membawa gue sampai ke titik yang gue menemukan jawaban yang paling benar gitu istilahnya dari dia gitu. Akhirnya gue pulang gue lumayan bulat gitu untuk memutuskan bahwa ini yang akan gue jalanin gitu. Jadi gak sesuatu yang bilang ya tapi. Gak langsung bilang kan gue juga gak langsung tiba-tiba datang gue ngomongin. Kan gue pulang gue proses dulu lalu berproses mikir lagi, dulu. gue mikir lagi. Ternyata gue merasa nyaman dengan konsep kasih tersebut. Dan gue juga ternyata ngelihat juga dari bapaknya dia. Akhirnya gue review lagi gitu. Bapaknya dia kan dulu 15 nikah tuh 15 tahun tuh beda. Wow. Oh jadi jadi bokap lu sendiri bokap yang memutuskan ngikutin nyokap gitu ya. Iya. Nah, gue tuh ngelihat bagaimana di keluarganya dia itu ada konsep itu dari bapaknya. Kayak misalnya lo makan bareng keluarga. Bener-bener kan perjalanan hidup gue tuh cerai. Habis itu gue lumayan ya udah gue sendiri aja. Lu kayak nggak ada satu pegangan yang konsisten. Jadi gue banyak teman-teman yang nanya kepada saya apa sebenarnya yang terjadi kepada diri saya. Seperti yang teman-teman bisa lihat ya, saya kembali harus bolak-balik dari Jakarta ke Medan untuk memenuhi panggilan dari Polda Sumatera Utara. Ini mirip dengan kondisi tahun lalu, di mana para Polikardus ngamuk besar setelah saya dianggap sebagai biang kerok, sebagai otak yang membuat Saifuddin Ibrahim viral, Paul Jang viral, Rudi Simamora alias anak Batak,
viral hingga masuk ke dalam penjara. Sehingga mereka berusaha untuk bisa membalas dendam dan juga membungkam saya. Karena dianggap sebagai batu sandungan, dianggap sebagai penghalang dari tujuan mereka. Tahun lalu, 9 kali saya harus bolak-balik dari Jakarta ke Medan, dan berakhir dengan channel saya, yaitu Hidayah Mu'alaf Channel, disita oleh pihak Polda Sumut. Dan tahun ini, teman-teman, karena saya begitu agresif, begitu aktif, membongkar modus-modus Polycardus, seperti bagaimana saya membongkar pernyataan pendeta Gilbert Lumondong yang menghina zakat dan cara sholatnya umat muslim. Serta saya membongkar hasil kajian, hasil riset dari Ketua Biblika BNPT KKI, Pendeta Dr. Yonatan Purnomo, yang setelah melakukan riset mengakui bahwa Bible yang digunakan teman-teman Kristen itu salah. Bahkan Trinitas itu juga salah menurut Dr. Yonatan Purnomo. Hal tersebut tentu saja membuat marah Polycardus, karena dianggap saya menggunakan tangan orang-orang mereka sendiri untuk menampol, untuk menghajar mereka. Dan itu membuat jemaat mereka goyang, membuat jemaat mereka kebingungan. Karena kalau tidak mau percaya, itu bukan statement saya, tetapi itu statement dari pakar-pakar mereka sendiri. Sehingga banyak orang yang percaya dan memilih meninggalkan tempat mereka. Dan sekali lagi teman-teman, Polda Sumut dipakai untuk menghentikan saya. Mereka menargetkan untuk bisa memenjarakan ataupun minimal membuat channel saya, yaitu Jadid HMC ini, kembali bisa disita seperti nasib channel HMC. Kemarin teman-teman, saya ngobrol dengan Kores, serta Ustadz Wafi, dan beberapa teman ya. Mereka sampai bingung, mengapa selalu saya yang dijadikan target utama? Apakah karena saya berasal dari suku Tionghoa, dan dianggap sering mengalah terhadap tindakan mereka, dianggap kurang keras, dianggap tidak melakukan perlawanan, sehingga dipikir ini gampang untuk dibereskan. Atau ini hanya sekedar cobaan yang Allah berikan karena ada hal yang salah dari diri saya. Kalau teman-teman bertanya kepada saya sendiri, saya lebih memilih untuk mengatakan bahwa ya ini adalah ujian yang harus saya hadapi. Ujian yang harus saya lewati untuk naik kelas. Karena bisa jadi, selama ini niat saya belum 100%. Bisa jadi. Di mulut saya berkata, perjuangan yang saya lakukan, lillahi ta'ala. Tetapi, bisa jadi, di dalam hati saya, tidak 100% seperti itu. Kadang saya masih bisa bersedih. Kadang saya masih tidak bisa menerima. Ada perasaan tidak bisa menerima atas ujian, atas cobaan yang saya hadapi ini. Saya masih sering bersedih dan melihat banyak teman-teman yang mempertanyakan itu. Bahkan banyak sekali orang-orang yang WA hanya untuk memarahi saya. Mereka menanyakan dan mengatakan bahwa kenapa kamu menunjukkan sisi lemah? Kenapa kamu sering menunjukkan bahwa kamu itu lemah dan tidak bisa melawan mereka? Seharusnya kamu membalas apa yang dilakukan Polycardus. Banyak sekali orang-orang yang WA dan juga memarahi saya karena hal tersebut. Dan jujur teman-teman, ya jujur, saya masih sangat sedih kalau banyak orang-orang yang WA seperti itu. Karena kalau mau jujur, saya kehilangan banyak hal. Bahkan saya menjual banyak benda untuk perjuangan tahun lalu, untuk biaya tahun lalu. Ini membuat saya kembali mereview, melihat sejenak, kembali berpikir, dan saya yakin bahwa ujian yang Allah berikan ini memang untuk menguji keikhlasan saya dalam perjuangan ini. Apakah saya tetap akan berjuang, walau tanpa bantuan dari siapapun? Apakah saya akan tetap istiqomah kalau kemungkinan buruk terjadi kepada saya? Tetapi saya yakin pengalaman tahun lalu
membuat saya lebih kuat untuk menghadapi cobaan yang terjadi tahun ini. Untuk itu saya menyatakan bahwa saya tetap akan berdiri tegar untuk menghadapi fitnah dan upaya Polikarpus untuk membungkam saya. Saya akan tetap tegak lurus, perjuangan bahwa segala yang saya lakukan itu lillahi ta'ala. Bahkan walau hanya tersisa saya sendiri tanpa bantuan siapapun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat perhatian teman-teman selama ini. Ya, kita cukup sedih nih. Luqman Sardi, padahal teman-teman, Allah sayang sama dia. Bahkan dari ceritanya saja kita sudah tahu bahwa Allah tuh sayang sama dia, nggak mau dia tersesat. Buktinya apa? Di saat dia sudah mulai galau, bimbang, bayangkan, dia diberikan kesempatan untuk umroh. Untuk umroh, teman-teman. Ya, untuk langsung menghadap Allah. Langsung di sana merasakan. Ya, merasakan bagaimana kehidupan Nabi zaman dulu. Ya, bagaimana suasananya. Itu feelingnya pasti beda, teman-teman. Atmosfernya pasti beda. Itu kita kalau napak tilas perjalanan rohani, kan perjalanan rohani itu, umroh. Itu harusnya malah mendekatkan kamu. Harusnya malah menguatkan kamu. Tapi sayang, ya mohon maaf, kalau saya bilang ya, ini menurut pandangan Islam, bahwa pengaruh setan itu jauh lebih kuat. Padahal kita lihat, dia dikasih umroh. Padahal itu bukti, Allah sayang sama dia. Bahkan dia bilang apa? Pas di Hajar Aswad, ya dia pingin sentuh Hajar Aswad, tapi susah. Karena banyak kan orang dari negara-negara lain yang badannya mungkin lebih besar, orang Afrika, orang Timur Tengah itu kan badannya lebih besar. Sehingga dia susah. Terakhir dia ikut arus. Ya. Dia berikan orang lewat, yang penting dia ikut arus, nyampe di ujung. Bahkan begitu sampai di ujung, di depan Hajar Aswad, dia punya waktu lebih lama karena ada orang yang membantu, melindungi dia, supaya dia nggak kedorong keluar. Dan saya yakin teman-teman, itu dari Allah. Itu malaikat kalau kita bilang kan. Kalau kalian dengar kesaksian Tanto Wiyaya, ya, sama Helmi Yaya, mereka tuh pernah juga ke sana, dan mereka bilang itu malaikat yang lindungi. Helmi Yaya begitu jelas mengatakan, bahwa dia pun nggak nyangka, bisa lama dia di depan Hajar Aswad, orang lain nggak bisa. Jadi, harusnya, ini menjadi jawaban ya, buat Luqman Sardi ini agar ya makin kuat imannya gitu, jangan goyah. Karena kan dia sendiri bilang, sebelum berangkat dia udah goyah imannya. Karena setan udah masuk. Sekali lagi, ini sudut pandang Islam ya. Orang yang digoyahkan dari Islam itu dipengaruhi setan. Menurut sudut pandang agama kami, mohon maaf. Harusnya dia makin kuat. Tapi malah apa? Dia mengartikannya beda. Dia mengartikan bahwa inilah arti kalau dia harus jadi Kristen. Saya nggak tahu ya seberapa kecewanya malaikat-malaikat melihat kelakuan Luqman Sardi yang begitu diberi kesempatan oleh Allah, bukannya kuat malah seperti itu. Kecuali Anda dikasih cobaan, Anda dikasih masalah, ya, terus Anda merasa nggak ada jawabannya di Islam, itu masih oke. Masih oke. Ini enggak. Begitu dijaga oleh Allah. Ya, saya nggak tahu. Luqman Sardi ini apa nggak sadar bagaimana Allah sayang sama dia. Tapi ya karena perempuan juga ujungnya kan. Karena sudah nyaman sama si Priscilia, terus hubungannya sudah lama, kan nggak mungkin nggak dibawa ke arah yang jelas. Nggak mungkin digantung terus. Mau nggak mau, ya udahlah, dia memilih, dia yang keluar. Menyedihkan, teman-teman. Karena ini dari kalangan artis, maka saya harus bandingkan dengan artis yang mualaf juga ya, yang kurang lebih mirip-mirip lah. Ya, mirip-mirip artinya mirip-mirip terkenal, habis itu sama-sama cowok, kan begitu. Dan saya akan bandingkan dengan kisah mualaf dari Giovanni Tobing. Ya, Giovanni Tobing ini sebelumnya dari Kristen, dan memutuskan mualaf, dan kurang lebih mirip lah, karena sebelum mereka pindah agama, ada rumor bahwa, oh ini karena perempuan, kan gitu, karena menikah, begitu kan. Nah, sama dengan yang dialami oleh Luqman Sardi ini. Tapi ini beda, teman-teman. Ya, beda, kita dengarkan bagus-bagus. Kalau yang mualaf seperti apa, kalau yang murtadin seperti apa tadi ya. Oke,
Kan dengar-dengar, bukan dengar-dengar nih, udah berita umum juga bahwa Bang Giovanni ini dulu pindah agama ya istilahnya ya, dari Kristen ke Islam. Betul. Tahun berapa tuh Bang? 2009. Waktu itu karena Menikah. Iya. Boleh nggak Bang ceritain gimana sih kok bisa mau akhirnya menerima? Saya itu sebenarnya orang Islam. yang konsepnya awalnya adalah orang yang tidak percaya sama agama Oh gitu? dan sebel sama Tuhan. Serius? Iya. Bisa Jadi gitu? karena saya merasa saya waktu di sekolah kan saya dulu sekolah Katolik kan, dari TK, SD, SMP, SMA sekolah Katolik semua. Di Jakarta? Di Bandung. Oh di Bandung? Di Bandung. Oh. Semua mengajarkan kalau Tuhan sayang sama manusia. Ya. Konsepnya gitu. Ya. Apalagi di sekolah minggu gitu kan dulu kita kan. Ya, ya. Tuhan tuh sayang sama manusia. Tuhan Karena begitu besar ya begitu kan, sayang sama manusia. Kalau Tuhan sayang sama manusia, nggak mungkin Tuhan cerain bapak sama ibu saya. Konsep saya begitu dulu waktu kecil. Oke. Karena saya adalah anak dalam tanda kutip broken home yang hidup dengan seluruh drama perceraian orang tua. Gitu. Oke. Nah, jadi dari situ terbentuk akar bahwa agama itu tidak ada, Tuhan itu nggak sayang sama manusia, gitu. Ya, ya. Nah, sepanjang perjalanan ya gitu aja. Jadi kalau ya ke gereja juga mungkin kalau Natalan gitu. Kapal selam berarti? Apa salah? ya. Sekolah minggu bolos-bolosan, gitu-gitulah dulu tuh. Ya, Karena ya, memang ya. udah tertanam di dalam diri saya itu seperti itu, Oke. gitu. Nah, ya mungkin karena ketemu sama istri, akhirnya menikah. Tapi di saat menikah, waktu menikah juga saya ngomong sama almarhum bapak mertua saya gitu. Jadi gimana Pak? Saya mau nikahin anak Bapak dan. Jadi gimana? Mau nikahnya gimana? Dewi ke Kristen, saya ke Islam, apa gimana? Karena benar-benar nggak ada beban buat saya untuk kemanapun. Loh, nggak ada. Emangnya Bang Giovanni nggak punya beban keluarga gitu? Nggak. Oh enggak? Nggak. Oh dia bebas-bebas aja? Nggak bebas, tapi saya nggak peduli. Oh gitu. Gitu. Jadi memang dari kecil saya udah nggak inilah gitu dengan urusan. Ya udah hidup gue kasarnya gitu. Oke. Nah akhirnya ya udah bapak sih maunya, ingat saya, bapak sih maunya nikahnya ya secara Muslim. Dan nggak ada sedetik pun saya mikir nggak, bapak sih maunya nikah secara Muslim. Oke, deal. Oh gitu. Nah ya udah nanti kita atur Pak tanggalnya gini nikah. Oke. Nah lanjut saya ketemu bapak saya nggak setuju, ketemu kakek saya yang Masya Allah saya jadi bingung ternyata setuju gitu kan. Gitu kan. Bapaknya nggak setuju, kakeknya malah setuju. Kakek saya setuju karena kebetulan kakek saya pendeta. Walah, malah pendeta. Kakek saya pendeta almarhum sudah meninggal dan kebetulan beliau adalah Sekum PGI. Oh aduh. Gitu. Sekretaris umum. Yes. PGI. Yes. Bapak Poltak Chevrolet Turuan. Itu kakek kandung saya dari ibu saya. Malah mengizinkan Bang Giovanni untuk masuk Islam. Tidak mengizinkan, tapi dia bilang kalau kau menjalankan itu dengan benar, itu bagus Opung. Oh, Dia bilang. Jadi mungkin dia tahu kali cucunya ini di Kristen nggak jalan-jalan amat, gitu ya kan. Jadi jadi kalau memang bagus itu jalan, asal kau jalankan dengan benar bagus itu. Jalanlah. Kalau bapaknya waktu itu menolak habis. Menolak habis kalau bapak saya gitu. Gimana ceritanya itu sampai? Wah udah mau setengah pegang jantung, sesak napas gitu. Ya saya paham karena memang keluarga saya lahir di keluarga Kristen yang dalam tanda kutip garis keras lah. Gerejanya apa Bang? HKBP? Opung saya HKBP, bapak saya GPIB. Oh GPIB. Kakek saya Metodis. Gitu. Sulit ya. Gitu. Terus akhirnya menikah lah. Setelah menikah pun ya udah jadi saya gunakan masuk Islam itu menjadi tiket saya untuk bisa menikahi istri saya. Itu aja. Ya. Nggak kurang nggak lebih. Udah gitu. Hari-hari jalan biasa aja udah. Gitu nggak ada. Oh gue kepengen dalam tanda kutip ngulik Islam itu gimana sih? Nggak ada. Belum. Terus ada satu momen itu malam lah jam 12:30 gitu. Saya kan nggak tahu ya ini sholat apa nggak tahu gitu. Cuman saya lagi ngerokok sendirian di rumah mertua. Ngerokok sendirian, ngerokok. Pengen sholat ya gitu. Tiba-tiba Sentil kali itu. nggak tahu pengen aja gitu kan. Kayak gimana sih cara sholat nih? Setelah berapa lama nikah? Itu lahiran anak kedua. Oh. Lagi di Delisem ya, lagi nginep rumah mama ya. Nah lahiran anak kedua lagi nginep rumah mertua itu. Rokok di teras gitu. Udah tidur semua tinggal saya sendiri gitu. Saya juga nggak ngerti sholat apa jam 1 pagi kan gitu. Kalau sekarang ngerti tahajud ya. Nah akhirnya coba-cobalah gitu. Ya. Wudhu saya nggak coba wudhu, nggak ngerti wudhu kan. Loh, jadi selama menikah belum belajar untuk sholat? Nggak ada, boleh tanya sama istri, nggak ada. Pokoknya saya tuh nggak percaya agama kok. Oke. Karena saya sepanjang jadi begitu saya udah mengerti lah gitu, memahami bagaimana cara membaca literasi itu saya baca tuh literasi dari mulai kenapa sih the history of God itu kenapa manusia beragama, kenapa manusia percaya Tuhan, lebih ke pemahaman kuno tentang agama lah gitu. Nah, jadi ya udah gampangnya menurut saya gini. Tuhan nih presidennya, agama partainya. Tinggal pilih partai mana. Kasarnya gitu dulu mulai sekarang. Mohon maaf mulai sekarang gitu. Nah, jadi menurut saya hanya sebatas itu. Oke. Nah, begitu mau sholat, wudhu gimana ya wudhu? Anehnya sih nggak Google wudhu. Oke. Wudhu cuci tangan kali, udah cuci tangan, cuci muka, wudhu nih udah gitu. Dah. Coba sholat.
Google nih, Google. Oh, baca gini, gerakan gini, oke. Allah Akbar, ya Allah Akbar. Lihat lagi, gitu, baca gitu. Terus nih setengah mistik misteri ini. Nah, ini saya sholat gini, ini jendela, di depannya itu kolam ikan yang di samping rumah mertua saya. Nah, itu ada yang kayak lempar batu ke jendela, cetek. Udah amat gitu kan, lihat lagi, sholat lagi, sujud gini, belajar, cetek, dilempar lagi. Itu perasaan yang saya dapat. Orang umumnya pasti takut. Kalau saya marah, Gangguin gitu ya. Marah. Nah, akhirnya udah saya selesaikan, saya ngerokok lagi tuh. Kok gue marah ya? Gitu. Nggak logis di otak gue bisa marah ada kejadian itu. Marahnya itu kayak orang lagi PDKT digangguin. Kayak orang lagi pacaran digodain gitu. Itu kok gue marah ya? Oh, ini ada sesuatu nih. Mulai ngulik. Nah, mulai ngulik. Dari situ. Mulai ngulik. Itu stepping stone-nya di situ, di kejadian itu. Nah, gitu. Terus baru alhamdulillah sekarang udah rentetan. Oh, lucu-lucu kok ceritanya. Nah, ini yang pengen kita dengar. Lucu-lucu. Nah, ini udah beberapa teman-teman dekat saya juga tahu lah gitu. Berapa saya sharing juga. Saya kan bisa wudhu. Sholat gimana? Wudhu gak bisa gitu kan. Nah, saya lagi syuting di Tebet. Syuting di Tebet. Itu kita ngumpul di ruang pemain kan. Ya bisa saya lagi duduk santai gitu kan. Saya tungguin azan di rumah susun Tebet. Allah Akbar. Tiba-tiba di hati saya tuh, pengen sholat nih, tapi gak bisa wudhu gitu. Ya kan? Pengen sholat nih, tapi gak bisa wudhu. Tahu gak kok? Kayak gini nih, posisinya gini ya. Pengen sholat gak bisa wudhu. Baim wong. Jalan langsung colok gini. Kaki saya dicolok gini. Ayo sholat. Ntar wudhunya gue ngajarin. Asik. Terus alhamdulillah. Gimana caranya sih? Maksudnya konsepnya gimana dia tahu saya nggak bisa wudhu dan saya pengen sholat, dan itu 3 detik nggak ada kok. Jadi begitu saya ngebatin pengen sholat nih, tapi nggak bisa wudhu. Ayo sholat sama gue, wudhunya gue ajarin. Gimana sih maksudnya? Apa sih konsepnya gitu kan? Maksudnya kok bisa seinstan itu gitu loh? Bisa seinstan itu saya dapat akses untuk ke Islam ini. Langsung dijawab tuh ya? Langsung dijawab. Gitu. Itu jawab artis sih. Ya, tapi temen dekat saya dari dulu kan gitu kan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya yang ngajarin lo Islam siapa sih? Ya Allah dengan hidayahnya. Lewat siapa aja. Lewat siapa aja gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa mengetahui hal-hal yang mendalami Islam tuh ya dari teman-teman semua. Jadi saya tuh masuk ke contoh lah, masuk ke pengajian musyawarah. Itu saya nggak ada apa-apa kok. Saya tiba-tiba kangennya sama Dimas Seto. Lagi nungguin anak saya sekolah baru masuk kelas 1. Gak pernah. Bro, mana yang kita? Gini, gue lagi gini ngurusin beras apaan? Ini kita bagi beras, musyawarah. Lu sini lah, bantu angkut beras. Iya, ayo mau. Kemana? Udah saya lock dah, berangkat. Segampang itu Allah tuh kayak lu gua buka otak lu ting, oke lu ketemu sama ini ya, lu gua kasih lingkaran bagus ya di pengajian yang lu bisa amal, lu bisa apa, lu bisa sampai lu bisa punya rumah Quran musyawarah, kita bisa support santri yang bisa khatam Quran dan lain sebagainya. Segampang itu Allah kasih saya gitu. Dan banyak hal yang menurut saya di luar logika saya sebagai manusia untuk mendapatkan sesuatu tentang Islam gitu. Nah dari situ kan saya jadi bisa kajian, jadi bisa tahu ilmunya ini, ilmunya itu, kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu. Terus kayak ada, jadi lucu-lucu kok, itu kejadiannya itu lucu-lucu. Ada lagi wudhu, saya lama Liam Firman, pemain juga. Saya lagi syuting Saur Sepuh. Wudhu. Ada orang nanya sama dia, Mas, kalau PU tuh bantu umum. Di mana yang mau antar makanan? Ya wudhu aja terus. Mas mau tanya juga kalau orang yang wudhu ditanya. Tapi kan saya nggak tahu gitu kan. Ya selesai wudhu. Ya Mas, kenapa? PU di sana Mas. Wudhu saja ntar belah kiri gitu. Oh, iya. Saya baru tahu, kalau wudhu nggak boleh ngobrol. Gitu. Sebaiknya lah gitu ya. Sebaiknya jangan ngobrol. Nah saya sampai tahu kalau wudhu jangan ngobrol. Itu aja dikasih contoh gitu sama langsung praktek. Langsung praktek gitu. Jadi ya luar biasa lah gitu menurut saya. Kalau misalnya lagi sholat ditepuk orang gitu pernah? Ditepuk orang mana? Jadi imam gitu, ada masbuk gitu. Oh lucu, ini kalau masbuk belum lucu, ini saya lucu. Ada. Gimana tuh? Ini cerita lucu, ini belum pernah ada di mana-mana podcast cerita lucu nih. Jadi waktu itu saya lagi mau lihat kandang ayam saya di Kuningan Cirebon. Lagi baru hafal Al-Fatihah, surat pendek baru hafal ya kan, lagi gini banget. Al-Fatihah gitu kan, hafal gue. Berhenti zuhur kan. Allah Akbar. Saya sama ada teman saya, asisten saya juga namanya Irfan, panggil Ipeng. Allah Akbar, Peng, sholat, langsung ya, sampai masjid, wudhu kan, badan terus karena datang duluan kan, maksudnya nggak tahu, harusnya kan adabnya kita lihat dulu ada imam masjidnya nggak, apa segala macam, karena lagi ini,
Begitu disuruh, komat peng. Ya gitu deh. Bisa beda imam kan. Udah dari situ dari depan. Imamnya mungkin lagi wudu, ya kan. Habis muazin azan tuh mungkin lagi wudu atau apa. Komat. Ya, komat gancar. Udah selesai komat, baru pada datang. Tapi karena saya udah di depan. Ya kan udah di depan. Udah mau ngomong kan. Zuhur nih ya. Iya. Jangan lagi. Ya, style kan. Allahu Akbar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kencang banget kok. Saya kencang banget. Namanya lagi kan nggak tahu kalau zuhur kan cepat pelan aja pelan tipis gitu kan. Itu kencang saya baca. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kencang udah. Jadi begitu udah selesai kan. Salam. Saya keluar masjid dilihatin kan. Ini Ali Rahman ini mungkin begitu kali kan. Masih mending kalau lihat kalau bilang ini agak apa nih? Agak apa nih gitu kan. Udah saya naik mobil kan. Dikasih tahu masih kayak gini. Bang, nanti gue dilihatin orang katanya gitu kan. Dia bagus kan, mesti lafal gue bener dong. Polanya udah bener dong, gue bilang gitu kan. Iya udah bener dong. Cuma Yur, agak dikeluarin suaranya. Oh gitu, iya. Yang dikeluarin itu cuma subuh, maghrib sama isya katanya. Astaga gue bilang. Nah, itu pun saya anggap sebagai apa tau gak? Pelajaran. Teguran Allah terhadap kesombongan saya. Iya. Oh lu sombong, lu baru bisa baca Al-Fatihah. Sombong. Terima kasih langsung gitu kan. Nah gitu. Jadi ya kehidupan saya tuh dikasih Allah tuh langsung gitu loh. Langsung instan gitu ya. Ya instan pun enggak, tapi ya kadang-kadang instan tapi kadang-kadang cepet gitu. Ya. Lebih ke situ. Nah, itu kalau cerita sholat itu ada ceritanya. Pokok orang bisa begini tanya. Ini lebih ngeri nih. Sebelum jalan. Dan zuhur di kampung itu kan 3 saf, 4 saf gitu kan. Kita teriak kencang-kencang. Aduh. Pantasan ngeliatin orang ya. Pantasan pulang ngeliatin orang gitu kan. Ada foto. Ini nih imam yang subuhnya kencang. Ya itu salah satu cerita saya gitu. Iya. Jadi udah berapa tahun dari tahun berapa? 2009 udah 15 tahun. Cuma ya memang masih banyak salah, masih banyak kurang, belajar juga kadang-kadang kemarin tuh beberapa bulan sholatnya masih kadang bolong, kadang ini. Tapi setiap bolong langsung bos kasih masalah. Oh lu bolong, gitu iya. Waduh. Kemarin ini baru kejadiannya. Sama nih belum saya cerita ke siapa-siapa juga ini. Kemarin baru. Jadi intinya saya berapa bulan belakangan ini sholat bolong-bolong. Oke semua jalan normal, duit banyak apa mulai bolong, ya kan? Biasa subuh autopilot, subuh alarm bisa ngebangun. Ntar dulu, kan? Ya kan? Bos gede langsung, kasih dulu nih, kasih tipis dulu. Kelabakan bingung kan? Ada masalah nih kan? Gitu ya. Kelabakan bingung, cari sini jalan keluar nggak ketemu, sini jalan keluar nggak ketemu, sini jalan keluar nggak ketemu. Wah udah sampai nggak bener nih udah nggak bener nih masalah banyak banget. Nggak ketemu nggak bener nih udah nih. Tidur tuh sampai nggak bisa tidur, tidur bangun. Oke, kita kontak deh mabes nih. Siang sholat. Iya kan? Subuh kita naik. Kebetulan alhamdulillah rumah saya ada rooftop di atas. Itu saya pakai rooftop, saya ke atas, saya keluar sejadah, sholat sunnah fajar. Habis itu saya sholat subuh. Sholat subuh itu kayak Allah tuh di depan saya tuh lagi sholat yoga kalau gitu. Itu benar kok. Itu perasaannya tuh sampai saya bilang sama Allah tuh, ya Allah saya emang banyak salah, saya banyak dosa. Tapi lihatlah ya Allah, setiap apapun yang saya lakukan, saya itu selalu bilang Bismillah. Saya selalu bilang Insya Allah. Saya bilang gitu. Jadi saya tuh bergantung sama kamu ya Allah, sampai saya bilang gitu tuh. Jadi di sujud saya tuh sampai bilang begitu tuh. Saya banyak salah, saya banyak dosa. Tapi kamu pasti lihat, saya selalu bilang Bismillah. Apapun, saya masuk scene aja kok. Masuk scene saya syuting, Bismillah. Action, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Cut. Alhamdulillah. Satu episode itu, misalnya saya ada 20 scene, satu scene bisa 3 kali take, berarti saya 60 kali Bismillah, 60 kali Alhamdulillah. Gitu. Dalam kegiatan sehari, misalnya satu episode ya. Nah, di sujud terakhir saya di subuh itu beberapa minggu lalu saya bilang gitu. Saya bargaining lah sama Allah. Oke, saya salah, saya ngaku salah, tapi minta ampun lah. Tapi tolong lihat, saya selalu bilang Bismillah, saya selalu bilang Insya Allah dalam keadaan apapun. Yang itu membuktikan ya Allah bahwa saya selalu menggantungkan hidup saya sama Allah. Dah, ya kan? Ya, mohon maaf nih, kan kita sekarang nih semua sedang menikmati nikmat, ya kan? Yang diberikan Allah SWT. Cuman kadang-kadang kan kita karena sibuk lupa dan segala macam. Betul. Kalau tadi Bang Giovanni bilang ada sholat yang bolong, sebenarnya bisa ditambal, Bang. Betul. Nah, bisa dengan qadha, bisa juga disempurnakan nanti dengan sholat rawatib atau sholat sunnah. Betul. Itulah kenapa Allah nyentil saja itu, karena saya tahu itu bisa diqadha dan saya tidak lakukan. Itu kadang-kadang bisa juga kalau ke kandang sama istri gitu kan. Ya nanti aja qadha gitu. Kadang-kadang karena tapi saya lakukan. Nah belakangan ini saya nggak lakukan nih. Lu kemarin qadha udah gue kasih fur, ini qadha lu nggak juga. Kasarnya gitu. Jadi ya emang gitu kok. Kadang-kadang juga
kalau lagi perjalanan jauh gitu ya, saya rapel lah gitu kan. Kalau perjalanan jauh kan kita dikasih mudahan. Betul. Ada jamak kosong. Diperpendek. Iya, gitu. Nah itu saya lakukan. Kadang-kadang saya jamak di rest area itu saya lakukan. Nah ini saya nggak lakukan, gitu. Jadi beberapa minggu ini saya nggak lakukan nih. Itu benar-benar bolong gitu ya? Bolong. Dan saya tahu bisa dikodok, gitu. Tapi saya nggak kodok gitu. Even kayak subuh, begitu kebangun sebenarnya kan telat langsung wudhu langsung sholat ya nggak apa-apa, namanya kan kita ketiduran atau mungkin pulang syuting jam 1:30 pagi gitu apa segala macam, itu nggak saya lakukan. Nah itu kayak gitu ceritanya ya. Mudah-mudahan banyak cerita-cerita ajaib gitu aja. Yang penting kita terus ingat Pak ya, karena gini kita sharing nih ya. Otak manusia itu kan butuh darah dan oksigen. Betul. Yang rutin. Betul. Kalau otak dan oksigen ke otak kita kurang, otomatis kita pasti kurang tenang. Betul. Kurang bersyukur biasanya. Gerabak gerubuk istilahnya. Karena walaupun di otak kita ada darah dan oksigen, tapi nggak semuanya bisa terpenuhi. Ada nggak sampai ke atas, bagian paling atas. Untuk bisa mencapai paling atas itu kita perlu sujud. Betul. Nah, itu sebenarnya kuncinya. Betul. Kalau kita pengen diri kita tenang, pengen diri kita bersyukur, selalu ingat Allah, caranya dengan sujud. Makanya itulah perintah sholat. Betul. Sebenarnya sih simpel ya. Betul. Cuma kadang-kadang kita terlalu sibuk memikirkan yang lain, mungkin jadi antar dulu. Benar. Itu yang malah menghambat kita jadi lupa. Nah, ini juga pesan saya gitu ya, untuk apalagi kayak buat adik saya gitu ya. Sholat itu menurut pengalaman saya later become never. Jadi kalau lu ntar aja, masih nggak jadi. Iya. Gitu. Jadi mendingan Allah Akbar, gas langsung. Udah berapa lah mesti sholat gitu. Lagian sholat kan lama ya? Iya. Kan cuma sebentar doang. Sebentar kok. Kalau mati juga nggak sholat ya? Iya kayaknya. Iya. Benar. Ya kalian dengar ya, kalau yang mualaf ini selalu ada akal di situ. Ada akal yang bermain, ada logika yang bermain. Kalau Lukman Sardi, perasaan yang bermain teman-teman. Murni perasaan kan. Jelas-jelas Allah udah kasih dia umroh. Luar biasa hadiahnya gitu. Untuk memantapkan hatinya, dikasih umroh. Di sana dia lihat. Dia takjub. Tapi malah ngelantur. Ini ngaco sekali kalau saya bilang. Ngaco sekali. Itu udah jelas-jelas jawaban Allah supaya kamu imannya kuat. Tapi bagi dia malah diartikan sebaliknya. Padahal begitu besar dorongan, tarikan, ya yang dia rasakan karena si Priscilia ini. Karena wanita non-muslim ini. Nah, ini kacau sekali ya. Kacau kalau pendeta Isra Soro bilang, kacau bro. Jadi, disayangkan. Kita bandingkan dengan Giovanni. Awalnya dia memang orang yang, walaupun Kristen, tapi dia udah nggak percaya. Dan itu banyak terjadi di kekristenan. Banyak sekali orang Kristen itu yang milih ateis. Coba lihat. Orang Kristen kalau sudah menggunakan akalnya, sudah mulai pintar, sudah mulai merenungkan siapa Tuhannya, biasa ateis. Biasanya ateis dulu, baru jadi Islam. Kalau nggak kenal Islam, dia akan ateis selamanya. Kenapa di Barat, di Eropa, di Amerika, lebih banyak yang ateis? Ya karena itu. Mereka sudah gunakan akal. Coba lihat, negara-negara Eropa, lebih banyak ateisnya daripada Kristen. Dia nikah secara Kristen. Nanti meninggal dimakamkan secara Kristen, tapi imannya bukan iman Kristen. Nggak ada iman Kristennya. Kenapa? Karena dia udah gunakan akal. Terus orang sebelah bilang, laskar-laskar Polikarpus pasti bilangnya, loh nggak apa-apa dong, dia jadi ateis daripada jadi Islam. Karena dia nggak mengenal Islam. Karena Islam yang dia kenal, Islam yang jelek, yang di-framing, diberitakan oleh media Barat. Dia nggak mengenal Islam secara langsung. Inilah tugas kami, ya, tugas kita semua teman-teman Muslim, untuk mengajarkan Islam yang benar. Kita lihat di Eropa, di Amerika, banyak orang berbondong-bondong mualaf, tapi kota-kota tertentu, masih banyak sekali daerah-daerah yang belum mengenal Islam. Kalau kita bicara Manchester, London, ya itu oke, kota gede. Tapi kalau daerah-daerah kota kecilnya, banyak yang belum mengenal Islam. Ini yang menjadi PR bagi umat Muslim di seluruh dunia ya, bukan hanya Muslim Indonesia. Tapi kita berharap Muslim Indonesia bisa berkontribusi besar, karena kan kita negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar. Harusnya kita bisa kontribusi terbesar juga kan begitu. Dan saya senang ya, sekarang banyak sekali yayasan-yayasan Islam, seperti Muhammadiyah, yang take over gereja-gereja yang bangkrut di Eropa. Gereja bangkrut diubah jadi masjid. Itu kan salah satu cara untuk berdakwah, untuk memperkenalkan Islam. Jadi kembali, orang jadi ateis karena gunakan akal. Gunakan akal. Karena dia melihat bahwa, agama Kristen ini nggak masuk di akal dia gitu. Gimana Tuhan jadi manusia, ya, untuk menebus dosa manusia? Dia tebus sama siapa? Kan tebus sama dirinya sendiri. Betul tidak? Contoh nih, saya yang kasih hutang kamu nih teman-teman. Misalnya, Kores hutang sama saya 50.000. Apa perlu saya menjelma, ya, menjadi orang tak dikenal,
untuk membayar hutang Kores kepada saya sendiri. Menurut kalian perlu nggak? Nggak perlu kan? Toh yang kasih hutang saya, yang kasih hukuman Tuhan. Tuhan tinggal bebaskan. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan kepada Elia dan Henok. Elia dan Henok langsung auto dikasih surga kok. Auto dikasih surga. Artinya apa? Tuhan punya kuasa. Nggak perlu harus mengalami kematian dulu. Kalau teman-teman komplain, oh nggak bisa, karena manusia ada dosa waris, maka dia akan mengalami kematian. Itu Henok Elia nggak mengalami kematian. Terus kalau bicara, nabi-nabi juga masuk surga kok. Ada nabi yang nggak masuk surga? Coba saya tanya. Kecuali Wak Labu ya. Kalau Wak Labu, Daud, Salomo masuk neraka. Tapi kalau orang Kristen yang normal, biasanya bilang, para nabi masuk surga. Artinya, nggak perlu ada penembusan itu. Orang-orang yang berpikir itu mulai meragukan hal itu dan memilih ateis. Giovanni ini sama, dia memilih ateis. Tapi begitu dia belajar Islam, dia terkejut. Ternyata selama ini yang dia cari adalah Islam. Selama ini yang dia butuhkan adalah Islam. Cuman yang jadi problem, banyak orang nggak mengenal Islam. Seperti yang saya bilang, di Eropa, di Amerika Latin apalagi. Ya, Amerika Latin tuh, waduh, Islam tuh sangat kecil sekali di situ. 0,01%. Hanya beberapa kota aja yang ada. Itu pun diaspora kan, diaspora dari luar. Ini kita butuh untuk memperkenalkan Islam. Supaya orang-orang ateis ini bisa menemukan jalan kebenaran. Kita lebih bagus ngobrol sama orang ateis, karena jelek-jelek orang ateis itu adalah gelas yang kosong. Mereka adalah gelas yang dulunya ada air Kristen, mereka buang. Daripada kita ngomong sama orang Kristen yang doktrinnya masih kuat. Capek. Ya, capek. Ibarat ini air kotor, teman-teman. Ya, kalian mau bersihkan gelas yang ada air kotor, maka kalian harus tuangkan air bersih lebih banyak. Betul nggak? Memang bisa bersih dia. Tapi kalian mungkin butuh 1 liter. Tuangin 1 liter, nanti kan lama-lama kotorannya naik ke atas. Kotorannya naik ke atas, kan bercampur, lama-lama jadi jernih. Tapi kalau gelas kosong, ya mungkin kalian cuma butuh 200 ml, udah selesai. Sama kita mendakwaki orang-orang ateis lebih enak. Karena minimal mereka udah pakai akal. Akalnya masih berfungsi. Dibandingkan dengan orang-orang yang doktrinnya tuh doktrin mati. Berat. Ya. Dan Giovanni mengalami hal yang sama. Dan saya yakin, orang seperti Deddy Corbuzier juga sama. Deddy Corbuzier itu, walaupun dia Kristen dulunya, tapi semua dia mungkin Kristennya sudah arah ke ateis. Dr. Richard juga sama. Orang-orang yang pintar pasti seperti itu. Orang-orang yang pintar ya. Tapi kalau cuma modal imani aja, beda cerita. Banyak orang Kristen yang pintar, tapi mereka tuh kayak, udahlah jalani aja rutinitas. Pokoknya saya hari Minggu ke gereja, saya nyembah Tuhan, ya Tuhan versi dia, rezeki datang, udah itu aja, ngapain diubah-ubah, dia bilang. Nanti kita ubah-ubah, mampus pula hidup kita. Banyak teman saya seperti itu, teman-teman. Saya kalau tanya sama dia, kenapa kamu tetap ke gereja ngasih perpuluhan? Loh, dia bilang, dulu saya orang susah. Sekarang saya sukses. Ini semua dari Tuhan. Kalau saya berhenti ngasih perpuluhan, saya berhenti ke gereja, tiba-tiba Tuhan ambil semua. Gimana nasib saya? Jadi orientasinya tuh takut ngambil resiko. Takut keluar dari zona nyaman. Karena bagi mereka, Kristen itu zona nyaman. Karena kalau kamu keluar, nanti dia bilang, Tuhan ambil, wah berubah semua hidup saya, cicilan saya siapa yang tanggung, anak saya punya sekolah siapa yang tanggung, gitu kan. Jadi semua mereka nggak tahu Tuhan itu siapa, cuman mereka merasa mereka ke gereja, mereka menyembah Tuhan yang ini, rezekinya ada, ya sudahlah, ikuti aja. Padahal kalau kita lihat, yang namanya rezeki, itu setiap orang sudah punya porsinya, ya sudah ada porsinya, cuman kalau mau dapat tambahan porsi, nyembah setan juga bisa. Pesugihan juga bisa. Betul nggak? Ini hati-hati. Kalau kita barometernya rezeki dari Tuhan, hati-hati. Karena ada jin yang bernama Yesus yang memberikan rezeki. Ada jin nama Yesus, kasih kamu rezeki, teman-teman. Kasih kamu kekayaan, kesuksesan. Yang ngomong Erastus, bukan saya. Tuhan Yesus tinggalkan Allah Bapa. Ini pikiran banyak orang Kristen. Tuhan berkati kita, mencukupi kita, sukses, berhasil. Itu bukan Yesus itu. Yesus itu merenggut kita untuk keluar dari dunia. Tapi selama ini kan orang memuji-muji Yesus yang baik, bertata ada puji-pujian, nanti kita pulang tidak sama seperti datang, Tuhan beri jalan keluar, pertolongan. Itu jin yang namanya Yesus, bukan Yesus yang benar. Itu jin. Nah, kalau kita bagian kutip-kutip aja omongan orang ya, kutip-kutip aja teman-teman. Jadi hati-hati kalau cuman mengincar kekayaan, kesuksesan, itu bukan jaminan sebagai kebenaran.
Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.